ya. Jadi agar kita juga bisa saling bertatap seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Selamat bergabung Bapak dan Ibu wali murid kelas 10 dan kelas 11, kemudian juga staf pengajar SMK Negeri 1 Samarinda, serta pengawas dan seluruh tamu undangan yang hadir pada sosialisasi peran orang tua dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tahun ajaran 2024-2025 di lingkungan SMK Negeri 1 Samarinda. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda, Bapak Agus Tridoyo SPDMM. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda. Yang saya hormati pengawas SMK Samarinda. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 10 dan juga kelas 11 serta undangan yang juga berbahagia pada hari ini. Bapak dan Ibu, sosialisasi ini mempunyai manfaat untuk menumbuhkan 8 karakter bangsa pada setiap individu anak didik. Ya, di antaranya ada religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, dan bermanfaat ya. Jadi hari ini nanti narasumber juga akan menyampaikan hal-hal tersebut. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Samarinda, Bapak Agus Tridoyo SPD MM. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Gibran selaku pengawas pembina SMK Negeri 1 Samarinda. Saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa atau wali siswa kelas 10-11. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru karena syukur dan juga bergabung. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa bertemu lewat media ini online melalui Meet ini. Kita insya Allah akan silaturahmi orang mahasiswa terkait dengan kebijakan dari Bapak Menteri kita yang baru, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harus kita di sekolah kita yakni S1 mulai tahun 2025 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini program baru, menteri kita baru, dengan program yang baru ini ya kita harus laksanakan. Ada beberapa hal yang kita perhatikan terkait dengan pengembangan putra putri kita semua, putra putri siswa juga putra putri Bapak Ibu semua. Harapannya ya ke depan dengan adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, karakter kemudian prestasi dari putra putri kita semua bisa menjadi lebih baik. Kemudian kami dari pihak sekolah ya tentunya mengharapkan kerjasama
dan dukungan dari Bapak Ibu semua selaku orang tua siswa, dan saya yakin walaupun pihak sekolah itu tidak mengadakan sosialisasi seperti ini, orang tua sudah banyak mendapat informasi apakah itu melalui televisi, intinya melalui media massa, melalui IG atau Facebook atau TikTok. Nah, karena Bapak Menteri Pendidikan saya sekarang ini sudah banyak menyampaikan wacana yang terkait dengan program-programnya ke depan, gimana demi kemajuan bangsa ke depan. Nah, termasuk salah satu programnya 7 kebiasaan Indonesia Hebat tadi. Ya, jadi ya mungkin kita perlu kita saling ingatkan aja. Nah, intinya sama-sama kita selaku orang tua juga bahwa ya mungkin dari 7 tadi perlu ya mungkin saya bacakan Bapak Ibu. Ya, kalau yang biasa melihat mungkin mendapat informasi dari IG atau TikTok, ya kita refresh saja. Ya, contohnya yang pertama dari 7 kebiasaan itu bangun pagi. Nah, kemudian beribadah, bangun pagi beribadah, setelah beribadah berolahraga, kemudian gemar belajar, kemudian lagi makan makanan yang bergizi, yang keenam bermasyarakat, yang ketujuh terakhir tidur cepat. Nah, dari 7 kebijakan anak Indonesia Hebat ini nanti kita ada sumber ya Pak Yahya satu narasumber nanti yang akan menjelaskan detailnya gimana langkah-langkah kita selaku orang tua untuk bisa mendukung program ini ya, demi pengembangan karakter kebiasaan yang baik dari putra-putri Bapak Ibu atau siswa SMK 1 semua. Jadi kalau mungkin selama ini putra-putrinya bangunnya lambat, kemudian ke sekolah juga lambat, dengan adanya program ini ya kita selaku orang tua ya saling mengingatkan untuk putra-putrinya biar cepat bangun, biar lambat ke sekolah, dan juga terkait dengan program kedua setelah bangun itu tidak lupa subuh bagi yang muslim, yang non muslim beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kemudian dilanjutkan dengan olahraga. Olahraga ini Menteri juga sudah ada program yaitu senam di sekolah. Itu sebelum belajar harus senam setiap siswa di seluruh Indonesia termasuk SMK 1. Nah, kemarin hari Senin pada waktu kita masuk pertama di semester genap ini, SMK 1 sudah melaksanakan senam bersama, yaitu senam yang sudah sudah dikeluarkan oleh Dinas Kementerian Pendidikan, kita sudah ikuti, kita sudah laksanakan, walaupun ada kendala karena siswa SMK 1 ini kan jumlahnya kalau kelas 10, 11, 12 itu 1.260-an. Sementara lapangan yang kita miliki itu terbatas. Kemarin kelas 10, 11 saja sudah penuh lapangannya. Gimana kita kelas 12 nanti datang setelah PKL. Saya mungkin kami di sekolah juga berpikir keras karena program olahraga yang itu tetap kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Menteri. Yang mau nggak mau dalam seminggu yang sudah lewat atau minggu ini kemarin setelah
evaluasi dari pelaksanaan senam di hari Senin kemarin, kami diskusikan musyawarah di tim manajemen bahwa untuk pelaksanaan senam ini di SMK 1 kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan secara serentak di lapangan karena lapangannya terbatas, terus kemudian kendaraan dari siswa kalau yang kelas 11 ini kan hampir 900 siswa. Kalau tidak senam aja parkir motor itu hampir separuh lebih. Olahraga juga perlu lahan. Makanya yang hari pertama kemarin kami larang siswa membawa motor. Jadi kendaraan anak itu dititipkan di SKU sebelah, kampus ini sebelah. Gimana kalau seandainya senam ini kita laksanakan setiap hari serentak di lapangan, saya yakin akan muncul masalah baru ya. Contohnya siswa tidak boleh bawa kendaraan, terus kemudian kita harus titip di kampus umum. Nah, itu kan akan muncul masalah baru, nanti takut kalau ada motor hilang atau bagaimana, itu yang perlu kami pikirkan. Makanya kami sudah diskusikan dengan tim manajemen untuk hari Selasa kemarin, mulai Selasa sampai Jumat itu sudah kami putuskan sementara yang senam itu untuk kelas yang ada jam olahraganya di jam pertama. Nah, jadi setiap kelas yang ada jam olahraga jam pertama itu ada 3 kelas paling tidak itu. Jadi 3 kelas itu senam bersama di jam pertama itu ya, kita video, kita dokumentasikan, siapa tahu nanti diperlukan kita laksanakan mulai di Selasa sampai hari Jumat kemarin. Terus kemudian untuk mulai minggu depan di hari Senin yang akan datang, nanti senamnya akan dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Jadi jam pertama di kelas masing-masing, kecuali yang ada jam olahraga. Nanti jam olahraganya tetap senam di lapangan yang jam olahraga. Yang enggak olahraga yang di jam olahraga di jam pertama, nanti senamnya di kelas masing-masing, dibimbing atau diawasi oleh guru pelajaran di jam pertama. Nah, terus kemudian untuk yang sebentar. Nah, kemudian untuk Mas tadi nanti musiknya akan diputar melalui loudspeaker yang ada di manajemen. Jadi tolong orang tua siswa ingatkan bahwa agar berangkat cepat. Jadi begitu jam pelajaran jam itu masuk, akan segera masuk di kelasnya masing-masing. Ya, paling lambat nanti 5 menit setelah bel jam pertama berbunyi, nanti serentak akan mendengarkan musik yang diputar oleh manajemen, kemudian semua siswa yang ada di kelas, beserta guru yang ada di kelas mengikuti sesuai dengan yang diarahkan oleh tim manajemen nanti. Jadi itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu Guru, juga orang tua diingatkan setelah untuk segera berangkat ke sekolah dan harapannya tidak ada yang terlambat lagi. Nah, mungkin itu. Terus kemudian setelah senam nanti akan belajar seperti biasa. Jadi tidak ada kalau seperti yang hari kemarin kita laksanakan itu pasti
akan mengurangi jam belajar di jam pertama terutama. Kalau tiap hari itu jam pertama kita laksanakan senam serentak, yang lama itu ngatur siswanya. Ngatur siswa itu paling bisa 10 sampai 15 menit baru bisa siap untuk mulai. Nah, kalau di kelas kan dengan adanya guru mata pelajaran, paling tidak guru hanya menertibkan 36 siswa paling banyak. Nah, tapi kalau serentak di lapangan itu kadang-kadang paling tidak 10 sampai 15 menit baru bisa siap menertibkan anak-anak tadi. Itu terkait dengan olahraga. Kemudian program yang lain, nah nanti tadi saya sampaikan ada narasumber yang menyampaikan ini sekilas saja, ini terkait kebijakan sekolah dengan senam tadi. Jadi sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada Google Meet hari ini, pertemuan hari ini, dan mohon maaf kalau ada yang kurang karena mana namanya kan ya media, kemudian aplikasi ini juga ada kendala, jadi bisa semuanya masuk. Jadi seharusnya jumlah siswa kelas 10-11 itu 900, terus gurunya 50 lebih, tapi karena kendala media yang ada, mau nggak mau seadanya dulu kita mulai. Nanti mudah-mudahan dari Bapak Ibu yang bergabung pagi ini bisa menyampaikan kepada orang tua yang lain, sehingga orang tua semua bisa mendukung program dari menteri yang baru dan kita laksanakan di SMK Negeri 1. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih atas datang Bapak Ibu, dan kalau ada yang kurang, bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus yang telah memberikan sambutan ya pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, berikutnya sambutan dari pengawas pembina SMK Negeri 1 Samarinda, Bapak Sabran SPD MPSI. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu Hanik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di siang ini kita dapat melaksanakan Zoom atau daring sosialisasi peran orang tua terhadap 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga beliau dan pengikut beliau akhir zaman. Yang saya hormati Kepala SMK 1 Samarinda, Bapak Haji Agus Tridoyo SPD MM. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah dan wali murid semua kelas 10 dan kelas 11 yang saya hormati dan berbahagia, serta narasumber Pak Muhammad Yahya yang sangat saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru yang ikut dalam Zoom ini, dan tertuju juga kepada orang tua wali murid siswa kelas 10 dan kelas 11 SMK 1 Negeri Samarinda. Alhamdulillah ini luar biasa ya. Sejak adanya launching yang dilaksanakan oleh Bapak Menteri kita yang baru ini, Bapak Menteri Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah, yaitu Pak Abdul Muti. Beliau sudah mencanangkan melaksanakan mudahan di tahun ajaran
semester ini ya, semester ini tahun 2005 ini dapat dilaksanakan di sekolah di Indonesia. Karena ini sangat penting sekali untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini menjadi manusia hebat, Indonesia hebat di masa akan datang, di masa keemasan kita nantinya 2045 nantinya. Mudah-mudahan terwujud dan terlaksana apa yang kita harapkan bersama. Indonesia maju, Indonesia cerdas, dan manusia Indonesia yang mampu membangun bangsanya itu sendiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi, Pak Agus, ya, saya hanya menambahkan saja dalam hal ini hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Dan ini juga yang sangat nantinya kami berharap peran serta orang tua dalam hal ini. Karena orang tua itu sangat penting sekali dalam hal ini. Karena pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di keluarga. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita. Jadi pendidikan utama dan pertama itu adalah di pendidikan keluarga. Nah, maka saya harap ini elemen yang pertama ini adalah di keluarga, elemennya ini sendiri. Ya, elemen kebiasaan itu ditanamkan ada di keluarga. Di Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua atau wali murid dalam hal ini mempunyai peran penting terhadap anak dan saudara-saudaranya. Ya, kami berharap sekali kebiasaan ini nanti tertanam sudah pada anak kita, menjadi anak-anak kita khususnya di SMK 1 Samarinda. Ya, yang kedua elemen yang ada yang kita harapkan adalah di sekolah satu pendidikan. Di elemen pendidikan ini juga kita bagaimana nanti dipoles dengan baik menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang terampil, anak-anak yang memiliki kepotensi sesuai dengan harapan mereka itu sendiri, anak-anak kita semuanya nantinya. Dan yang ketiga adalah elemen di masyarakat. Karena masyarakat juga adalah sangat penting dalam hal ini, masyarakat kita Indonesia, apalagi kita masyarakat yang majemuk, beraneka ragam suku bangsa dan bahasa, tapi tetap mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, untuk inilah yang kita lihat, yang pertama peran orang tua siswa dalam hal ini, diantaranya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu, Pak Abdul Muti, yang pertama bangun pagi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, kebiasaan ini baik sekali untuk kita. Artinya kita berupaya anak kita itu kalau bisa jam 4 subuh sudah bangun. Nah, jam 4 subuh sudah bangun ya. Bagaimana dia melakukan aktivitas dia. Kenapa? Yang kita harapkan itu karakter dia. Anak kita itu memiliki karakter disiplin. Ya, ada karakter disiplin. Dan selain disiplin, apa yang diharapkan itu? Dia adalah menghargai waktu. Ya, agama manapun, dalam kitab manapun mengharapkan demikian. Menghargai waktu itu sendiri. Jadi disiplin terhadap waktu dan menghargai waktu. Nah, ini yang kita harapkan karakter anak itu terbangun mereka itu. Jadi bangun pagi mereka lakukan itu sudah merupakan karakter mereka sudah. Wah, ini adalah saya harus disiplin. Saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya. Ya, mandi setelah itu ya setelah mandi mungkin dia mengaji dengan agama mereka masing-masing atau ibadah menurut agama masing-masing. Sebelum kita masuki sholat subuh itu sendiri. Ya, karena Muslim adalah sholat subuh dan agama lain dengan kebaktiannya. Artinya maka yang kedua yang diharapkan adalah beribadah. Nah, beribadah ini sendiri yang kita harapkan, apa yang kita harapkan dalam karakter mereka itu yang kita inginkan. Ya jelas terbentuknya religi, keimanan, ketakwaan mereka terhadap agama yang dianutnya. Yang Muslim ya melaksanakan sholat subuh itu sendiri sebagai salah satu ya yang wajib mereka lakukan. Ya, ini yang kita inginkan ya pada anak-anak kita, mengupayakan sholat dan mengaji ya, setelah itu bisa mengaji mereka atau berzikir dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan. Maka karakter tadi saya sampaikan adalah mereka memiliki rasa religinya, meningkatkan keimanannya, ketakwaannya pada sang Holik itu sendiri.
Dan yang kedua, dia memiliki integritas yang tinggi terhadap agama itu sendiri. Nah, ini makanya kebiasaan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sendiri adalah beribadah. Nah, setelah beribadah adalah berolahraga. Apa yang kita ingin dapatkan dalam karakter yang kebiasaan itu yang kita ingin dapatkan? Ya, jelas kita, apalagi sekolah sudah disampaikan Pak Agus tadi, kepala sekolah ini melaksanakan senam. Ya, tapi kondisi yang ada di sekolah kita SMK 1 Samarinda dengan lapangan yang tidak sesuai dengan jumlah siswa kita. Karena lahan yang kita miliki kurang lebih 1 hektar aja, kurang lebih itu. Dan kelas-kelas EKB yang ada kita bertingkat. Ya, bertingkat yang ada. Nah, jelas apa yang disampaikan Pak Agus tidak semua siswa itu ikut senam. Dari kelas 10 sampai kelas 12 itu. Nah, ini sudah disampaikan Pak Agus bagaimana tadi beliau mengatur dengan baik supaya anak-anak itu bisa berolahraga atau senam itu sendiri nantinya. Nah, di sini kan kita berharap nanti selain itu juga anak itu sudah merasai jiwa disiplin juga terhadap olahraga, karena olahraga itu penting sekali untuk olahraga mereka untuk supaya sehat. Ya, karena dengan olahraga mereka sehat, dengan senam itu dengan ceria mereka, dengan merasa antusias, ya, menginginkan mereka belajar nanti akan datangnya dengan senang dan bermakna. Jadi dalam hal ini selain disiplin itu dia akan memiliki karakter tangguh nantinya, yang sehat, yang kuat, maksud saya itu. Jadi tangguh. Anak kita memiliki karakter di selain disiplin, dia tangguh terhadap olahraga itu sendiri. Nah, ini kebiasaan yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita yang saat ini. Dan selanjutnya, selain dari berolahraga, ya, dari yang ketiga, yang keempatnya, ya, artinya mereka itu gemar belajar, gemar membaca. Ya, gemar membaca. Ini kenapa literasi kita sangat minim sekali, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita lihat di TikTok, di IG, di Facebook, ditanya-tanyakan masalah ibu kota negara aja banyak mereka nggak tahu. Masalah hal yang lain tentang sejarah Indonesia banyak yang nggak tahu juga banyak. Nah, inilah yang tertinggalnya kita saat ini. Kok zaman saat ini kita menuju keemasan, kok anak-anak kita lemah sekali. Nah, ini kita berharap sekali anak itu gemar membaca. Bagaimana di sekolah itu membiasakan membaca, baik literasi maupun matematik dan sebagainya itu sendiri. Ya, artinya kita berharap nantinya SMK 1 Samarinda nanti mampu meningkatkan literasi anak kita dalam membaca ini sendiri. Karena kenapa yang kita harapkan dalam karakter ini apa? Adalah belajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu karakter yang kita inginkan. Anak itu kita berharap ya bagaimana yang kita harapkan kan dari lahir sampai ke tiang lahat, tuntutlah ilmu. Kata orang tua kita dulu, tuntutlah ilmu. Ya, maka di sini karakter kita nantinya pada anak kita berharap anak kita itu memiliki ya pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini gemar untuk membaca atau belajar. Mudah-mudahan dengan adanya hal demikian, anak kita, proses pembelajaran kita di masa yang akan datang, bagaimana nanti SMK 1 mendesain kurikulum dengan baik. Ya, saya berharap SMK 1 bisa mendesain kurikulum yang baik. Bagaimana menguatkan karakter-karakter dalam pembelajaran itu sendiri nantinya. Karena pembelajaran kita yang berharap sekali pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Ya, menyenangkan dan bermakna. Ya, selain itu apa yang harus diinginkan lagi oleh Pak Menteri itu? Pak Abdul Muti itu sendiri. Selain gemar membaca, ya kita harus bermasyarakat. Jadi anak itu bisa bermasyarakat. Ya, karena dia terbentuk di masyarakat mereka yang ada di sekitar mereka nantinya, di lingkungan mereka yang ada lingkungan mereka tinggal. Nah, maka
Pemasakan ini utama sekali mereka sebagai pendidikan yang sangat penting dalam masyarakat itu. Kenapa? Ingin melahirkan karakter kebersamaan. Ya, karakter kebersamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Salah satunya apa? Jiwa gotong royong. Bagaimana menanamkan jiwa gotong royongan itu pada anak kita. Ya, ini harus kita sampai pupus, kata Kutai itu pupus. Ya, jangan sampai hilang, lenyap begitu. Nilai-nilai kegotong royongan itu sendiri nantinya. Ya. Nah, ini di masyarakat itu kita tanamkan kembali bagaimana rasa kebersamaan dengan kegotong royongan, toleransi buat beragama mereka. Bagaimana mereka saling menghormati, menghargai satu agama dan satu agama yang lain. Bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang beraneka ragam, suku bangsa, bahasa, ada istiadat dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa menunjukkan ya juga menghormati dan menghargai itu sendiri. Kebersamaan menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Ini karakter yang muncul dalam masyarakat itu sendiri. Dan empati. Ya, sifat karakter yang empati sekali nantinya dalam kehidupan mereka itu yang kita inginkan. Ya, ada kesusahan, mereka saling membantu. Ya, bagaimana mereka jiwa-jiwa mereka itu tertanam pada saat kita nantinya. Jangan sampai kita nanti anak kita tumbuh dengan rasa liberalisme. Ya, jangan sampai rasa liberalisme ini yang bukan paham kita, bukan ideologi bangsa kita yang akan timbul di negara kita nantinya. Liberalisme artinya mementingkan diri sendiri. Ya, jangan sampai. Ini yang kita harap bagaimana kebersamaan itu timbul dalam masyarakat yang ada. Mereka belajar dalam masyarakat itu sendiri. Bagaimana mereka tumbuh nantinya sebagai kehidupan masyarakat itu sendiri. Mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat mereka harus ikutkan, jangan didiamkan. Umpama kegiatan-kegiatan tadi saya sampaikan mungkin yang bersifat keagamaan, ada IRMA, Ikatan Remaja Masjid, atau dengan agama non-muslim dan keyakinan agama organisasi yang ada di masyarakat, di gereja dan sebagainya. Nah, itu diikutkan oleh mereka itu sendiri. Semoga mereka paham tentang bagaimana pentingnya bermasyarakat itu sendiri dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Ini menimbulkan rasa kebersamaan, gotong royong, toleransi, menghormati, empati, ya, dan juga dalam hal-hal yang baik dalam hal ini bagi anak didik kita di masa akan datang. Nah, selain itu juga, selain kebiasaan tadi bermasyarakat, adalah kebiasaan yang selanjutnya makan sehat atau bergizi. Nah, ini yang kita harapkan. Ini programnya pemerintah kita, Indonesia sudah, Pak Prabowo sudah menginginkan anak-anak kita sehat. Maka di sekolah itu akan ditanam apa? Akan makan makanan yang bergizi. Ya, sesuai dengan anggaran negara kita. Ya, sesuai dengan anggaran negara yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan ya anak itu ada yang kontra dan pro, itu wajar aja makanan itu. Yang biasa makanan lidahnya orang tuanya enak, mungkin di sekolah enggak sesuai dengan lidah, tapi ini sudah ada semua itu sudah menuangkan ilmu gizi, sudah jelas. Ya, ahli gizi dalam hal ini. Ya, sebagaimana kita nanti makanan yang bergizi itu yang bukan nanti di sekolah aja, tapi juga di rumah yang diharapkan makanan yang bergizi. Ya, artinya dikelola dengan baik, bersih umpamanya. Ya, beras itu bagaimana dengan baik dikelolanya, sayuran dengan baik dikelola. Ya, ikan lauk pauknya dikelola dengan baik. Insya Allah anak kita ingin bergizi dalam hal ini. Dengan inginkan starting lagi kita, ya, atau tidak memiliki kecerdasan yang ada kita. Ya, tapi kita berharap anak kita itu memiliki kecerdasan terhadap di bidang ilmu yang akan datang. Nah, di sini kita berharap apa yang kita harapkan nanti dalam makanan yang bergizi nanti, ya, artinya di sini yang kita berharap sekali menghargai kebutuhan tubuh mereka. Nah, itu menghargai kebutuhan tubuh mereka. Itu karakter yang diinginkan kita dalam anak kita. Ya, karakter dalam hal ini yang kita inginkan, ya, artinya kebutuhan tubuh mereka itu sendiri. Arti sehat, ya, sehat,
ya baik itu jasmani maupun rohani yang ada. Nah, ini karakter yang ke-6. Dan yang ke-7 adalah kebiasaan yang diharapkan oleh Pak Menteri itu sendiri adalah cepat tidur atau istirahat. Artinya jam 9 ya sudah, jangan nanti tengah malam. Jadi orang tua itu harus mampu melihat ya anaknya. Jangan anaknya pulang jam 10 dibiarkan. Maaf aja Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama ya. Kalau saya ini sudah, anak saya bertiga sudah berkeluarga, tinggal satu yang kuliah. Saat ini semester 6 di pertanian, semester pertanian Unmul. Ya. Tapi walaupun dia mahasiswa, saya akan tanyakan kalau dia ada kegiatan di luar, kamu di mana ini? Ya, Pak, saya di sini Pak. Kalau anda cepat pulang dan cukup istirahat. Ya. Nah, karena kita ingin mengharapkan anak kita itu sudah di rumah, jangan sampai jam 10 sudah masih di luar. Alangkah baiknya setelah Isya itu, setelah mereka beribadah, mereka mungkin mengaji atau belajar lagi, mengulang kembali belajar mereka, lalu mereka tidur, istirahat. Ya, kita berharapkan tidur itu 8 jam. Ya, 8 jam yang baik itu sendiri. Ya, ini harapan kita pada anak-anak kita, ya, peran aktif yang dimiliki oleh orang tua kita, ya, orang tua khususnya Bapak Ibu, siswa, orang tua siswa SMK 1 Samarinda kelas 10 dan kelas 11 yang saat ini. Ya, artinya nah karakter yang diharapkan itu nanti ya jelas. Artinya dia dengan istirahat yang cukup yang dirasakan oleh mereka itu sendiri, ya artinya dia mengharapkan, ya artinya tubuh mereka yang sehat lah. Artinya sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam hal ini. Ya, nah ini saya berharap Bapak Ibu, sekali lagi peran penting orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Menjadi 7 kebiasaan ini menjadi hal yang sangat baik yang menjadi anak-anak kita menjadi yang terhebat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya yang kurang baik. Semua anak orang tua ingin menginginkan yang baik. Ya, karena selalu orang tua itu mendoakan anaknya. Ya, selalu mendoakan anaknya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat beribadah sesuai agama dan keyakinan mereka masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan dengan Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama. Saya selaku pendamping Satuan Pendidikan SMK 1 Samarinda, ya, berharap sekali dengan Bapak Ibu kita ada saling antara sekolah itu saling keharmonisan, saling komunikasi yang baik, ya, yang baik terhadap SMK Negeri 1 Samarinda. Itulah yang dapat saya harapkan. Dan juga apa kata ini terakhir, pantunlah sedikit satu aja lah. Bapak Ibu maaf ya, Bapak Ibu saya pantun satu aja lah. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Banyak domba di pinggir lembah. Semoga orang tua siswa dan guru-guru SMK 1 Samarinda penuh berkah. Supaya hidup lebih indah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hilaf dan salah saya mohon maaf. Dan burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita bersama. Baik, terima kasih Bapak Sabran selaku pengawas pembina di SMK Negeri 1 Samarinda atas materinya sekaligus tadi memberikan sambutan. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan selanjutnya kita langsung kepada
kegiatan inti kita, pemaparan materi sosialisasi peran orang tua dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya Mkom selaku Duta Teknologi. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Eni selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Samarinda. Yang terhormat Bapak Pengawas Pak Sabran, dan yang terhormat juga rekan-rekan guru serta para orang tua dan wali siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMK Negeri 1 Samarinda. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang sudah kita rencanakan, yaitu terkait dengan sosialisasi P7 untuk jenjang SMA dan SMK di SMK Negeri 1 Samarinda. Mohon dilaporkan teman-teman, apakah layar saya, PowerPoint saya sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Pak. Oh, ya. Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Sabran tentang program yang baru dari Kemendikbudristek yang diluncurkan tanggal 27 Desember, ya, beberapa minggu yang lalu, terkait gerakan kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Nah, gerakan ini apa sih urgensinya? Kenapa harus dilakukan dan harus diambil oleh Kementerian Pendidikan? Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang problematika dan kelemahan yang ada saat ini yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Perkembangan teknologi juga mengambil andil. Teknologi ibarat pisau bermata dua. Ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Dengan perkembangan teknologi, maka generasi instan yang ingin cepat terkenal, ingin cepat kaya, ingin serba cepat, dan makanannya juga yang instan-instan seperti mie instan, ini juga marak terjadi. Penurunan karakter peserta didik atau dekadensi moral itu juga banyak terjadi saat ini. Kejahatan dan kekerasan dalam dunia pendidikan juga marak kita lihat di media, ya. Menurunnya pemahaman terhadap budaya lokal, ini juga banyak terjadi. Anak-anak mungkin lebih merasa bangga, dirinya diidentikan dengan Korea, dirinya diidentikan dengan Jepang, dan lain-lain. Tetapi merasa kurang bangga atau malu bahkan kalau yang tradisional dianggap kuno dan lain-lain. Problematika yang lain adalah terjadinya kesehatan fisik dan psikis. Maraknya judi online yang dikemas secara game, anak tidak sadar. Mungkin awal-awalnya itu dianggapnya sebuah game, ternyata unsur judi di dalamnya. Kemudian ada kebiasaan mager, malas gerak, terjadi obesitas juga banyak. Ada adiktif gawai, kecanduan gawai juga marak. Juga masalah kesehatan mental, pornografi, dan narkoba. Dan ini perlu solusi, Bapak Ibu. Solusi yang nantinya anak-anak bisa menjadi sehat fisik, mental, maupun spiritual. Selain itu juga cerdas dan kreatif, serta peduli dan tanggung jawab. Implementasinya bagaimana? Tidak ada satu cara yang lebih ampuh. Sudah banyak cara yang pernah dilakukan oleh menteri-menteri terdahulu. Di era Orde Baru mungkin kita dengar P4, ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Mungkin di zaman kita orang-orang tua mengalami itu, mau masuk sekolah ditatar P4 selama 1 minggu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, era reformasi itu tidak dilanjutkan lagi, ya, sehingga terjadi kendor, termasuk di zaman era pemerintahan Jokowi dihidupkan lagi dengan P5-nya itu, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 ini juga diharapkan membangun karakter siswa,
tetapi pada kenyataannya P5 lebih condong ke arah keterampilan, prakarya, dan kewirausahaan, sehingga karakternya kurang tumbuh. Oleh karena itu, melihat fenomena ini, perlu Kementerian Pendidikan yang baru di bawah Pak Abdul Muti untuk membuat sebuah gebrakan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia atau P7. Jadi kalau kita lihat mengalami transformasi Bapak Ibu ya, mulai dari P4, P5, sekarang P7. Apa P7 itu? Tadi sudah dijelaskan Pak Sabran, ada bangun pagi, ada beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Yang nanti capaiannya adalah Indonesia emas, generasi Indonesia emas. Kita khawatirkan jika kebiasaan ini, 7 kebiasaan ini gagal, maka yang terjadi adalah Indonesia cemas. Bapak Ibu sekalian, bahwa gerakan P7 ini juga sesuai dengan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden, yang mana ada 8 cita-cita atau visi dan misi, yang mana dari gerakan P7 ini untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan dan disabilitas. Sains dan teknologi ini nanti akan ditekankan di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD maupun SMSK, dengan memasukkan mapel baru, yaitu mapel coding dan mapel AI di dalam pelajaran sebagai mapel pilihan ya Bapak Ibu ya. AI sekarang marak, nanti harapannya dengan adanya coding dan AI maka siswa pun mampu mengembangkan aplikasinya, tidak sekedar memanfaatkannya. Bapak Ibu sekalian, manfaat 7 pembiasaan ini tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Pengawas, atau mungkin juga moderator. Ada 8 dimensi yang akan dicapai, yaitu adanya siswa yang religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, serta disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat bagi orang lain. Nah, 8 karakter ini sebagai pelengkap dari dimensi profil pelajar Pancasila yang kemarin hanya 6, ini dilengkapi menjadi 8. Secara rinci bahwa manfaat setiap kebiasaan itu sangat baik sekali Bapak Ibu. Seperti bangun pagi tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sabran. Hal ini yang terpenting adalah bahwa bangun pagi melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan pengendalian diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, dan dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Kalau kita baca beberapa tokoh internasional yang Bapak Ibu kenal ya, ada yang memiliki kebiasaan bangun jam 3, jam 4. Taruhlah ada CEO Apple yang membuat gawai Bapak Ibu yang mungkin gawainya terbuat dari sistem operasinya Apple seperti itu ya. Kemudian Direktur Nasdaq Yandi, kemudian CEO Serco, Smartphone, dan CEO Elevate. Soalnya ini mereka kalau kita baca biografinya memiliki kebiasaan bangun antara jam 3 sampai jam 4. Ada juga yang memiliki kebiasaan bangun jam 4 sampai jam 5. Taruhlah di sini ada beberapa orang seperti Michelle Obama, kemudian siapa ini? CEO tim Amazon, Disney Bob. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang kita sudah kenal ya, termasuk CEO Starbucks. Ini mereka punya kebiasaan bangun pagi antara jam 4 jam 5. Mereka ini adalah non-muslim, memiliki kebiasaan pagi, apalagi kita yang muslim ya, ini ada kewajiban sholat subuh akan harus dilakukan. Mereka yang non muslim bisa melakukan bangun pagi dan sukses di bidang keahliannya ini. Ini biografi mereka ini juga perlu dibaca oleh anak-anak supaya mereka bisa meneladani mereka. Berikutnya adalah beribadah ya. Satu hal yang penting di dalam beribadah yaitu meningkatkan hubungan antara individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tujuan hidup. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Di presentasi ini saya tuliskan nama-nama Korea, mungkin anak Bapak Ibu hafal ini siapa itu. Ada Lee Sun Kyun,
Moon Bin Astro, John Mason, Kim Jong Yun, Suli, Gohara, Jo Young, Johanna, Jong Jae-yun, Kim Daol, Ah So Jin, Cha In Ha. Mungkin kita bagi orang tua nggak kenal ini siapa, gitu kan. Ini adalah artis-artis Korea yang mereka sudah sangat terkenal, sudah mapan digandrungi anak muda, tapi mereka tidak memiliki pemahaman tujuan hidup yang baik. Akhirnya apa? Ini adalah deretan artis Korea yang mati bunuh diri, Bapak. Mati bunuh diri. Mereka tidak menghayati, tidak memahami secara mendalam tujuan hidup mereka itu apa. Tidak sekedar popularitas, tidak sekedar harta dan lain-lain. Nah, ini yang konyolnya ini menjadi idola anak-anak kita ini, Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi keprihatinan. Kemudian kebiasaan berolahraga, ya pasti kita sudah memahami semua akan menjadi mendukung kesehatan mental, fisik, dan tubuh. Indonesia, Bapak Ibu, tidak termasuk negara yang sehat-sehat banget. Bahkan ada penelitian bahwa Indonesia ini urutan ketiga, Bapak Ibu, yang masyarakatnya berpenyakitan lah seperti itu. Ada penelitian lain gitu ya. Kenapa ya kebiasaan itu mager ya. Sekarang mungkin trennya mager, malas gerak seperti itu. Oleh karena itu dengan program P7 ini mulai digalakkan senam, Bapak Ibu ya. Dan senam ini sebetulnya bukan hal baru di zaman era Orde Baru, zaman Pak Harto ini senam ini sudah digalakkan. Tetapi sayangnya seiring dengan perkembangan zaman di era reformasi ini sudah mulai ditinggalkan, Bapak Ibu. Nah, ini oleh Menteri yang baru ini ditumbuhkan kembali dengan senam Indonesia hebat yang kemarin serentak seluruh sekolah tanggal 6 dianjurkan untuk memulai mengadakan senam itu, termasuk di SMK Negeri 1 juga mengadakan kegiatan senam bersama. Nah, senam ini rekomendasinya adalah dilakukan minimal 1 minggu secara massal di lapangan. Tetapi kalau di dalam kelas ini bisa dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari sebelum memulai pelajaran, senam dulu, gerakan-gerakan ringan, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Ini dilakukan setiap hari kalau di kelas, tapi kalau secara massal bisa 1 minggu sekali di lapangan. Berikutnya kesehatan, makan sehat dan bergizi, tentunya akan menjadi investasi jangka panjang karena di sini akan meningkatkan kemandirian siswa. Ini akan potensi tubuh, pikiran juga akan menjadi siap dengan makan sehat dan bergizi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sabran juga ya. Dan hal yang juga memprihatinkan Bapak Ibu ya, anak-anak kita tadi saya singgung di depan tadi ada sebagai generasi instan juga punya hobi makan instan yang notabene kurang sehat, junk food yang kurang sehat. Ya. Indonesia menurut penelitian dari World Instant Noodle Association ini masuk urutan kedua pengkonsumsi makanan instan. Ya. Menyusul Cina, Bapak ini kebiasaan yang kurang baik. Mungkin boleh jadi 1 minggu sekali hanya sekedar tombol pingin, nggak masalah. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan ini akan kurang baik, Bapak Ibu ya. Bangsanya mie instan, kemudian makanan junk food seperti itu. Rekomendasinya kita menggunakan prinsip 4 sehat 5 sempurna yang sekarang istilahnya diganti dengan isi piringku. Di sana ada porsi nasi dan sayur paling banyak, kemudian ada lauk pauk dan buah dilengkapi dengan susu, Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah gemar belajar. Ini untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Di dalam penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berada ranking ke-60, Bapak Ibu, dari kegiatan gemar belajar. Salah satu ciri khas gemar belajar adalah gemar membaca, tingkat literasi. Di tahun 2015, Kementerian Pendidikan juga ada sebuah gerakan yang namanya Gerakan Literasi Sekolah, yang 15 menit sebelum pembelajaran anak-anak dianjurkan untuk membaca buku apa saja yang mereka sukai dan diceritakan. Dan seiring dengan perkembangan zaman, itu juga mulai pudar. Ini akan ditumbuhkan lagi, Bapak Ibu. Adanya gerakan literasi sekolah yang sempat pudar, yang sempat digaungkan di 2015 yang lalu. Penelitian menunjukkan bahwa 1.000 penduduk Indonesia hanya 1 yang gemar membaca.
ini yang terjadi. Ini sesuatu yang memprihatinkan juga Bapak Ibu ya. Bermasyarakat. Nah, ini hendaknya siswa nanti bisa menumbuhkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan dan kesetaraan, serta peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan kegembiraan. Anak-anak kita mungkin sudah bermasyarakat, Bapak Ibu, tetapi sayangnya adalah masyarakat maya. Siswa-siswa kita banyak berkecimpung di masyarakat maya, bukan di masyarakat nyata. Dan Indonesia masuk dalam 9 besar negara yang penduduknya melakukan atau bermasyarakat di media maya, ya, di media sosial. Masuk dalam 9 besar. Penelitian lain ada yang menunjukkan Indonesia masuk dalam 3 besar. Setelah India, Brazil, baru Indonesia. Nah, ini juga sesuatu yang memprihatinkan. Dengan program ini kita coba pelan-pelan kita arahkan anak-anak berpindah ke arah bermasyarakat di media di dunia nyata, bukan hanya di media maya. Tidur cepat. Sudah banyak penelitian bahwa tidur cepat ini bermanfaat. Standar dari kementerian jam 9 malam, ini standar waktu Indonesia Barat, ya mungkin di Kalimantan Timur selisih 1 jam, ya bisa jam 10 ya, dan manfaatnya banyak sekali, membuat energi dan otot ini dihidupkan kembali, serta menghilangkan emosi serta rasa takut, marah, sedih, dan depresi. Kebutuhan tidur anak-anak remaja antara umur 14-17 adalah 8 sampai 10 jam. Nah, ini yang juga menjadi fenomena kita, Bapak Ibu. Kalau saya berkunjung ke beberapa sekolah, ya, di sekolah-sekolah lain, termasuk sekolah saya sendiri, kalau ada jam kosong, itu ternyata anak-anak kelasnya diem, hening diemnya itu ternyata mereka pada bergeletakan di lantai kelas, tidur di kelas. Ada yang tidur lelap, ada yang tidur sambil main HP. Mereka tidak ada tenaga. Kalau di zaman saya sekolah dulu, kalau jam kosong biasanya ribut kelas. Yang main musik, gendang-gendangan, tabo-tabo, kursi, ya. Mereka kelebihan energi, nggak ada gurunya, ribut kelas. Nah, sekarang terbalik, Bapak Ibu. Ketika nggak ada gurunya, kelas hening, mereka pada tidur. Mereka sudah kehabisan tenaga, karena nggak ada energi lagi, tidurnya terlalu pendek, sempit. Nah, ini yang fenomena yang kurang sehat ini yang kita akan coba pulihkan kembali, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu diperlukan peran serta orang tua, wali, pendidik, dan satuan pendidikan. Makanya pada hari ini Bapak Ibu kita undang agar program 7 kebiasaan anak ini juga sukses. Kalau hanya pendidik saja, kalau hanya satuan pendidikan saja, ini akan jomplang. Maka perlu ada pihak pendukung lainnya, yaitu orang tua, wali. Sekolah umum ini bukan sekolah boarding school. Kalau sekolah boarding school atau pesantren, kegiatan ini akan mudah dilakukan. Tapi kalau tidak boarding school agak sulit, makanya peran orang tua ini penting, Bapak Ibu. Nah, pada proses pembimbingan yang dilakukan nanti harus menggunakan metode yang dengan cara yang penuh kesadaran, Bapak Ibu. Penuh kesadaran atau mindfulness. Ya. Artinya jangan ada sampai ada unsur paksaan di sana. Yang dibutuhkan adalah kesepakatan, Bapak Ibu ya, kesepakatan anak dan orang tua ya. Kemudian harus bermakna, kira-kira manfaatnya untuk apa bagi mereka. Mereka memahami kalau melakukan ini maknanya akan mengakibatkan dampak seperti ini. Dan juga menggembirakan, Bapak Ibu, joyful. Nah, ketiga konsep inilah yang saat ini oleh Kementerian Pendidikan disebut dengan pembelajaran mendalam atau PM. Nah, kalau dulu kita kenal dengan PMM ini, Platform Merdeka Mengajar. Kita saat ini Kementerian menggelontorkan sebuah program namanya PM, pembelajaran mendalam. Ya. Yang isinya 3 hal, yaitu mindfulness, ya, kesadaran, meaningful, kebermanaan, dan joyful atau menggembirakan. Ini konsep nanti akan insya Allah akan mulai diterapkan di kurikulum yang baru insya Allah bulan Juni atau Juli. Ya.
Ya. Tadi katanya mati. Ya. Oh, sebentar. Coba dicek kenapa ada. Ya. Share screen-nya mati. Mohon dilaporkan Bapak Ibu. Apakah share screen saya mati? Sebentar. Benar Pak, tidak terlihat. Oh, sebentar. Ya, mohon dilaporkan Bapak Ibu kalau ada kendala di sisi saya karena saya berfokus ke PPT kadang tidak melihat yang terjadi. Sebentar saya coba. Tadi yang tidak tampil tadi mulai di pembahasan apa ini tadi Bu? Saya coba share screen lagi. Oke, saya lanjut aja Bapak Ibu ya. Oke, tadi di sini perlu ditekankan peran orang tua, pendidik dan satuan pendidikan dalam menyukseskan 7 pembiasaan ini ya, di mana strateginya dilakukan dengan cara-cara yang penuh kesadaran atau mindfulness, bermakna atau meaningful dan menggembirakan ya, tidak boleh ada unsur paksaan Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dibutuhkan peran masing-masing pihak. Ada peran sekolah, peran pendidik dan peran orang tua. Nah, ini akan saya jelaskan peran sekolah yang nanti harus Bapak Ibu juga didukung juga ya. Nanti untuk yang peran orang tua juga ada materinya, nanti Bapak Ibu isi lembar refleksi. Di sana ada lembar refleksi ya Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa isi apakah kita sudah melakukan itu seberapa besar gitu ya. Nah, peran orang tua yang diharapkan dalam pembiasaan bangun pagi. Yang pertama, menetapkan kebijakan kehadiran para pendidik dan tenaga didik untuk datang lebih awal, lebih pagi untuk menyambut kedatangan peserta didik. Insya Allah ini sudah dilakukan Bapak Ibu ya, teman-teman secara bergiliran, guru piket menyambut siswa, menyambut putra-putri Bapak Ibu, ini sudah dilakukan. Kemudian satuan pendidikan mengundang narasumber, bisa dari unsur orang tua atau pakar atau memberikan pemahaman tentang manfaat dan cara menerapkan kebiasaan bangun pagi. Nah, seperti hari ini adalah bagian dari upaya sekolah yaitu mengundang narasumber untuk kegiatan sosialisasi ini. Kemudian satuan pendidikan menetapkan kebijakan jadwal masuk yang konsisten. Ini sudah dilakukan juga Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan membuat dan memasang poster atau media publikasi lainnya tentang manfaat kebiasaan bangun pagi agar peserta didik terpapar dan sering melihat serta membacanya. Nah, ini mungkin dalam proses desain Bapak Ibu ya, nanti insya Allah nanti dalam beberapa waktu nanti ada poster yang selalu bisa diingat anak-anak ya. Tetapi dengan tulisan 7.15 Anda terlambat itu sudah bagian dari itu Bapak Ibu. Di gerbang pintu ada 7.15 Anda terlambat. Ini bagian dari itu untuk membiasakan anak bangun pagi. Kemudian satuan pendidikan menerapkan sistem penghargaan bagi peserta didik yang datang tepat waktu, menunjukkan kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan. Nah, ini bisa berupa pujian, sertifikat, atau mungkin namanya diumumkan pada saat upacara juga bisa gitu kan. Dari kelas ini, yang dalam minggu ini, kelas ini yang paling cepat biasa turun ke sekolah siapa ya, mungkin bisa diumumkan namanya untuk memberi motivasi. Dan ini yang menjadi konsen Bapak Ibu adalah satuan pendidikan perlu bekerja sama dengan orang tua ini Bapak Ibu ya. Perlu bekerja sama dengan orang tua, membimbing dan memantau kebiasaan anak bangun pagi. Nah, ini juga saya lihat rekan-rekan guru pada mapel agama juga saya lihat sudah ada program ke sana pada saat subuh. Mereka harus melaporkan keberadaannya di mana ya, sholat subuh di mana, jam berapa, dengan mengirim video atau foto yang ada timestamp-nya. Saya lihat ini sudah dilakukan beberapa teman yang mengajar guru agama. Mungkin kalau frekuensinya baru seminggu sekali atau seminggu 2 kali, mungkin bisa ditingkatkan frekuensinya. Kemudian peran sekolah dalam menerapkan kebiasaan beribadah. Ini juga sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk membantu peserta didik mempunyai kebiasaan beribadah melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan ya. Dan memfasilitasi. Kita punya masjid, alhamdulillah kondisinya sudah sangat layak Bapak Ibu. Tinggal beberapa bagian aja yang mungkin perlu penyempurnaan, mungkin taman ya, taman-taman di sekitar masjid
di SMK 1 dan tempat wudhu itu masih kurang representatif. Mungkin Bapak Ibu kalau ada kelebihan ya biaya mungkin bisa menyumbang supaya masjid kita lebih nampak indah ya dari luar ya, untuk kelihatan rapi dengan menata taman dan tempat wudhunya. Kemudian warga satuan pendidikan memberi contoh perilaku yang mendukung kebiasaan beribadah. Ini sudah juga dilakukan oleh teman-teman ya, walaupun beberapa mungkin terlihat oleh siswa Pak yang terlihat di masjid hanya beberapa guru, ya bukan berarti tidak beribadah, mereka beribadah tapi mungkin di ruangannya sendiri. Di beberapa ruangan guru ada tempat ibadah, di lain di masjid. Ya mungkin untuk memotivasi siswa juga mungkin bisa bareng-bareng juga gitu ya di masjid supaya terlihat juga oleh siswa sebagai bentuk motivasi. Satuan pendidikan perlu memfasilitasi kegiatan keagamaan. Ya, saya rasa sudah dilakukan. Satuan pendidikan menerapkan pembiasaan baik yang dilakukan secara rutin, konsisten, sehingga menjadi budaya seperti berdoa bersama ya. Ya, berdoa bersama ini juga sudah dilakukan. Ada yang sementara per kelas masing-masing oleh guru yang masuk jam pertama. Kemarin juga ada beberapa usul yang bagus dari anak-anak, Pak, gimana kalau doa bersama langsung dikomando dari halo-halo TOA misalnya kan, berdoa bersama dari TOA, nanti serentak di kelas ya, seperti kegiatan Jumat yang biasa kita lakukan. Ya, kemudian ada beberapa usulan dari anak-anak seperti itu. Kemudian satuan pendidikan mengundang narasumber untuk memahami tentang manfaat cara menerapkan kebiasaan beribadah. Ya. Kemudian satuan pendidikan membuat atau memasang poster terkait kebiasaan beribadah. Ini juga nanti akan menyusul Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan membuat kegiatan keagamaan yang menarik, ya, seperti lomba hafalan, doa-doa, ayat-ayat pendek dan lain-lain ya. Mungkin nanti juga akan bisa dilakukan pada saat momen-momen tertentu, mungkin Isra Mi'raj atau kegiatan maulutan, 17-an, bisa lebih diperbanyak frekuensinya seperti itu. Satuan pendidikan mengadakan kegiatan spiritual di luar sekolah untuk memberikan suasana baru bagi peserta didik agar lebih memahami makna ibadah, seperti retreat, pesantren kilat, kegiatan keamanan di luar ruangan yang menyenangkan. Nah, ini sudah telah diberikan contoh oleh Presiden kita Prabowo, Bapak Ibu. Menteri-menteri yang baru itu di retreat ya, di retreat kemarin di Magelang itu ya, selama 1 minggu dengan suasana yang berbeda, termasuk kepala-kepala SMK ya, SMA di Kalimantan Timur kemarin Bapak Ibu, mereka sudah di retreat di pantai di Manggar ya, untuk salah satunya ya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, rencana juga mungkin kalau nanti sekolah mengadakan kegiatan retreat ya di luar sekolah, mungkin Bapak Ibu juga perlu dukungan dari Bapak Ibu untuk suksesnya kegiatan tersebut. Kemudian satuan pendidikan juga melibatkan peserta didik dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti ya, ini sudah kita lakukan setiap minggu sekali, termasuk hari Jumat nanti. Kemudian satuan pendidikan dapat menerapkan sistem penghargaan bagi peserta didik yang paling taat beribadah secara konsisten ya, mungkin bisa dengan bantuan guru agama ini. Nanti siswanya siapa bisa diumumkan sebulan sekali atau bagaimana nanti siswa tersebut untuk memotivasi. Kemudian ini satuan pendidikan perlu bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing dan memantau kebiasaan anak beribadah ya. Nah, ini kan kita kan tidak tahu secara persis secara umum ya, ini perlu orang tua nanti membantu peran sekolah. Kemudian yang lain adalah peran sekolah dalam menerapkan kebiasaan berolahraga ya. Seluruh warga satuan pendidikan ya, ini sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu Bapak Ibu. 1 kali dalam 1 minggu ini melakukan kegiatan olah fisik seperti senam kesegaran jasmani yang sudah dimulai di SMK 1 hari Senin kemarin yang secara massal ya. Tetapi Pak Menteri ini menganjurkan untuk setiap hari di kelas ya. Di kelas nggak apa-apa gitu ya. Tadi sudah diinfokan kepala sekolah akan dikomando audionya dari ruang waka ya, sehingga bisa dilakukan di kelas. Kemudian satuan pendidikan dapat mengundang narasumber dari unsur pendidik, orang tua atau pakar ya, seperti yang salah satunya kegiatan hari ini Bapak Ibu. Satuan pendidikan perlu membuat dan memasang poster ya terkait manfaat kebiasaan berolahraga. Ya, ini mungkin juga menyusul masih dalam proses desain.
Satuan pendidikan perlu menerapkan pembinaan yang baik dilakukan secara rutin, konsisten sehingga menjadi budaya seperti senam berirama tadi ya sudah dilakukan ya. Satuan pendidikan dapat mengadakan kompetisi olahraga, lomba-lomba seperti itu juga sudah kita lakukan yang biasanya kegiatan kelas meeting, kegiatan ulang tahun, ya mungkin nanti bisa diperbanyak frekuensinya ya. Kemudian satuan pendidikan dapat menyediakan fasilitas berolahraga, ya saya rasa sudah ada Bapak Ibu ada lapangan basket, voli, futsal, tenis meja yang nanti bisa dioptimalkan. Dan yang penting di sini adalah satuan pendidikan bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing dan memantau kebiasaan anak berolahraga. Kemudian peran sekolah dalam menerapkan kebiasaan makan bergizi gratis, ya Bapak Ibu ya. Ini satuan pendidikan dapat mengundang narasumber, mungkin nanti ada dari unsur dinas kesehatan atau BKKBN tentang kampanye makan yang sehat itu seperti apa ya. Ini pernah juga dilakukan ya tahun kemarin kalau nggak salah dari dinas kesehatan atau BKKBN. Satuan pendidikan perlu membuat dan memasang poster atau media publikasi tentang manfaat kebiasaan makan sehat dan bergizi ya. Ini mungkin menyusul masih dalam proses desain. Kemudian satuan pendidikan perlu menerapkan pembinaan baik dilakukan secara rutin konsisten sehingga menjadi budaya. Ya. Kemudian satuan pendidikan bekerjasama dengan pengelola kantin dapat menyediakan makanan sehat dan bergizi, memberi label atau stiker khusus pada makanan sehat kantin untuk memudahkan peserta didik mengenali pilihan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, jus, segar tanpa gula, salad dan cemilan rendah. Ya, ini yang mungkin yang belum ya bekerja sama dengan pengelola kantin yang di labelin makanannya seperti anjuran menteri ini mungkin sementara ini belum akan mungkin kedepannya akan dilakukan itu sehingga anak bisa memilah dan memilih mana yang menilai gizi dan yang kurang. Dan yang penting di sini adalah satuan pendidikan perlu kerjasama dengan orang tua untuk membimbing dan memantau kebiasaan anak makan sehat dan bergizi. Berikutnya adalah peran sekolah dalam menerapkan kebiasaan gemar belajar, mengundang narasumber dari unsur pendidik, orang tua atau masyarakat sudah dilakukan ya. Satuan pendidikan perlu membuat dan memasang poster, mungkin masih dalam desain ya. Satuan pendidikan menerapkan pembiasaan anak, yaitu membuka buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini sesuai dengan program gerakan literasi sekolah yang dicanangkan 2015 tahun yang lalu. Ini nampaknya dihidupkan lagi di sini Bapak Ibu melalui penerapan gemar belajar. Dan satuan pendidikan dapat mengadakan kelas inspirasi ya untuk memberikan gambaran profesi yang ada, memotivasi peserta didik untuk gemar belajar mencapai cita-citanya. Narasumber bisa berasal dari pendidik, orang tua, alumni, tokoh masyarakat, komunitas dan ahli atau pakar. Mungkin di antara Bapak Ibu nanti kalau saya harapkan juga bersedia Bapak Ibu ya ketika diundang oleh sekolah menjadi narasumber berbagi inspirasi atau kelas inspirasi gitu Bapak Ibu ya. Kemudian satuan pendidikan dapat mengadakan lomba untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan peserta didik ya di event kelas meeting atau di event-event yang lain. Dan satuan pendidikan perlu bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing dan memantau kebiasaan gemar belajar anak. Kemudian peran sekolah dalam menerapkan kebiasaan bermasyarakat. Ya. Satuan pendidikan mengundang narasumber, sudah dilakukan. Satuan pendidikan membuat, memasang poster, masih dalam tahap desain. Setiap pendidikan perlu menerapkan pembimbingan baik dan konsisten melalui kerja bakti. Halo, ada yang bocor? Halo, ada suaranya Pak Wais, mohon dimatikan rekan yang suaranya bocor. Kemudian satuan pendidikan dapat mengadakan kelas inspirasi seperti tadi, dan satuan pendidikan dapat mengadakan pameran ya tentang proyek. Yang ini sudah kemarin juga sudah diterapkan melalui pameran P5 ya, mungkin nanti bisa disempurnakan lagi pameran yang bisa lebih baik, mungkin bisa 6 bulan sekali atau 1 semester sekali, pameran-pameran tentang proyek siswa, hasil belajar dan lain-lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, peran satuan pendidikan dalam menerapkan kebiasaan tidur cepat. Yang pertama, satuan pendidikan dapat mengundang narasumber seperti yang dilakukan hari ini. Satuan pendidikan perlu membuat, memasang poster, masih dalam tahap desain. Nah, satuan pendidikan perlu bekerja sama dengan orang tua untuk membimbing dan memantau kebiasaan tidur cepat yang dilakukan. Nah, ini agak
sulit bagi satuan pendidikan untuk memantau. Makanya ini sangat-sangat penting peran orang tua untuk membantu orang sekolah dalam memantau kebiasaan tidur cepat anak. Nah, nanti ada evaluasi Bapak Ibu. Ada evaluasi. Ya. Evaluasi 7 kebiasaan ini dapat dilakukan oleh orang tua agar tercipta generasi emas Indonesia. Nah, pembiasaan tersebut perlu ditumbuh kembangkan secara bertahap, ya, bertahap dan berulang-ulang, tidak bisa langsung drastis Bapak Ibu. Melalui pendekatan yang persuasif sesuai dengan usia anak. Oleh karena itu, pihak keluarga orang tua perlu bekerja sama dengan pihak satuan pendidikan untuk memantau penerapan 7 kebiasaan tadi, baik yang dilakukan oleh anak di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk jenjang SMA atau SMK, ini nanti ada formulir Bapak Ibu. Formulir bisa nanti dikemas secara Google Form atau manual, semacam buku penghubung seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada yang penting prinsipnya adalah evaluasi ini dilakukan untuk memberikan, ya, tidak untuk memberikan hukuman Bapak Ibu, ya. Tidak untuk memberikan hukuman pada anak atau peserta didik, namun lebih pada diskusi tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini agar terinternalisasi menjadi darah daging, menjadi budaya pada diri anak atau peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh formulir untuk memantau 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Nanti mohon nanti Bapak Ibu diisi dengan seobjektif mungkin sesuai dengan kenyataan, mungkin nama anaknya siapa, nama sekolah, kelas berapa, kemudian bulan Januari ini progresnya seperti apa, kebiasaan bangun pagi belum terbiasa atau sudah Bapak Ibu centang, mungkin di awal-awal ini bulan Januari masih banyak yang tercentang belum terbiasa. Februari nanti mungkin agak berkurang, ya. Sehingga pada bulan-bulan berikutnya bisa tercentang sudah terbiasa semua. Kemudian nanti ada menyetujui pendidik, dalam hal ini mungkin nanti wali kelas, dan mengetahui dari tanda tangan Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, Pak, orang tua harus ngapain ini gitu, dalam artinya bagaimana cara orang tua membantu sekolah dalam hal ini. Nah, ini sudah saya siapkan Bapak Ibu. Saya siapkan di link ini Bapak Ibu, ya. Kemarin Bapak Ibu kan dapat link, ya. Link yang sudah kita kirim itu ada mana tadi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Link materi, ya, ada link materi kegiatan dan link materi refleksi. Nah, ini Bapak Ibu. Ada link materi refleksi. Silakan Bapak Ibu buka link materi refleksi, ya. Coba kita, oke. Ya, buka. Kita akan coba bahas ini sedikit Bapak Ibu, ya. Link materi refleksi. Jadi materi paparan yang sudah saya berikan tadi, Bapak Ibu bisa buka kembali di peran sekolah dalam gerakan P7. Nah, sekarang peran orang tua, Bapak Ibu bisa membuka sini, lembar refleksi. Ya, lembar refleksi ini Bapak Ibu kita isi dengan seobjektif mungkin gitu, ya, untuk melihat apa yang sudah dan belum kita lakukan, dan nanti untuk perbaikan barangkali pada saat hari ini masih kata-kata yang belum pernah atau jarang muncul, mungkin kedepannya akan bagus. Ya, nanti Bapak Ibu isi di sini. Nah, ini. Nah, nama Bapak Ibu masing-masing siapa sini kan. Ya, ini adalah nama orang tua, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian nomor WA-nya berapa Bapak Ibu tulisnya, 08 12 53. Nah, ya. Terus nama lengkap anak kita siapa misalnya Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu. Nah, anak tersebut kelas berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal pilih nanti di sini. Seret. Oke. Misalnya tadi kafe. Hubungan dengan anak apa ini, ayah ibu kandung, kakak kandung, paman atau bibi. Nah, kita pilih di sini Bapak Ibu. Klik, baru tekan next. Set.
Nah, ini adalah lembar refleksi Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu jawab dengan selalu, sering, terkadang, pernah atau belum pernah. Selalu berarti rutin ini. Sering mungkin dalam 1 minggu bisa 4 kali. Terkadang ya bisa seminggu cuma 2 atau 3 kali. Pernah berarti pernah melakukan, tapi udah ditinggalkan, apalagi pernah. Pertanyaan pertama adalah, menjadi teladan yang baik dengan membiasakan diri bangun pagi. Jika anak melihat orang tua bangun pagi, anak akan belajar bahwa bangun pagi adalah bagian penting dari kehidupan keluarga, sehingga anak akan meniru. Kalau ini dilakukan Bapak Ibu rutin tiap hari, ya jawab selalu. Ya. Kalau hanya kadang-kadang atau tidak pernah atau belum pernah, tulis objektif mungkin Bapak Ibu ya. Pertanyaan kedua, ada 50 pertanyaan ini Bapak Ibu. Orang tua membuat kesepakatan jam tidur dengan anak dan memastikan anak tidur pada waktu yang telah disepakati sehingga memungkinkan anak bangun pagi dengan segar. Ini adalah kesepakatan Bapak Ibu. Kesepakatan bukan berarti peraturan, tapi kesepakatan adalah peraturan yang disepakati atau yang disetujui kedua belah pihak. Ya, ini perlu kesepakatan, maunya jam berapa? Oke, misalnya dalam tahap pertama jam berapa ini maunya gitu kan, 11 lah mungkin, nanti setelah sudah rajin turun lagi, yuk jam 10 kita harus sudah tidur. Jadi bertahap Bapak Ibu ya. Nah, kalau kesepakatan ini sudah Bapak Ibu buat, lakukan, ya udah sering Pak, udah selalu Pak gitu kan. Membuat kesepakatan udah dibuat, disetujui berapa, tulis ini juga. Orang tua memotivasi anak mematuhi jadwal bangun pagi ya, untuk menjaga konsistensi bangun pagi. Kalau ini sudah dilakukan ya dengan cara mengingatkan ya, ini maka Bapak Ibu tulis selalu atau sering. Orang tua meminta anak untuk memasang alarm dengan nada yang menyenangkan atau dapat menggunakan lagu favorit mereka atau membiarkan anak memilih sendiri alarmnya. Cara alarm diupayakan anak jauh agar ketika alarm bunyi anak langsung terbangun ya. Ini Bapak Ibu bisa refleksi. Kalau sudah selalu atau sering dilakukan, maka pilih yang bagian ini. Kemudian orang tua mengingatkan anak untuk melakukan kegiatan rutin sebelum tidur yang menenangkan, tidurnya tenang. Seperti mengingatkan harus menggosok gigi dulu, ya, membaca buku cerita ya, yang disukai mereka, mungkin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau ceramah juga, menyetel musik yang lembut juga bisa. Banyak cara-cara Bapak Ibu. Kegiatan ini membantu tubuh anak beristirahat dan lebih siap untuk tidur sehingga mudah bangun keesokan harinya. Ya, kalau ini Bapak Ibu sudah lakukan, selalu mengingatkan, hampir tiap hari nggak ada capeknya, ya tulis di situ, pilih apa adanya. Orang tua mengajak anak untuk menyiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan esok pagi, agar anak merasa siap, bersemangat untuk bangun pagi, misalnya kan pakaian, sepatu, kalau sudah oke, selalu. Orang tua menerapkan prinsip 3S, screen time, ya, screen break, ya, screen job. Maksudnya di sini adalah screen time di dalam pemakaian handphone ditetapkan dalam 1 hari, idealnya 4 jam misalnya kan, kapan harus break, kapan harus boleh menggunakan ini ya. Kalau kita melarang total agak memang sulit juga, mungkin dibatasi, bukan tidak melarang tapi dibatasi dengan konsep 3S tadi Bapak Ibu ya. Juga ada screen zone, zona-zona tertentu yang anak nanti tidak boleh menggunakan HP seperti Bapak Ibu. Kalau ini sudah dilakukan Bapak Ibu bisa dilakukan sering atau selalu seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian orang tua mengkondisikan suasana pagi yang menyenangkan, misalnya dengan menyajikan sarapan favorit, ya, membantu anak senang, termotivasi. Kalau sudah, pilih seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau selalu orang tua membangunkan anak dengan lembut, ya, diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau membangunkan ini kadang memang nggak bisa Bapak Ibu ya, suruh bangun langsung bangun, biasanya ada penyesuaian. Dan cara-cara yang dilakukan itu setiap orang tua berbeda. Zaman bapak saya dulu kalau membangunkan itu diciprat-ciprat air Bapak Ibu, bangun itu ya, supaya hujan, jadi kaget hujan bangun gitu kan, banyak cara-cara. Tapi anjurannya di sini adalah dengan yang lembut ya, mungkin membelai rambut ya, ngajak anak berbicara dan yang lain. Ini anjuran yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan ya. Ya kalau itu sudah dilakukan, oke Bapak Ibu, mau selalu atau sering silakan Bapak Ibu.
Orang tua melakukan kegiatan melakukan kegiatan di luar rumah jika memungkinkan, seperti mengajak anak bermain, berjalan-jalan, ya. Kalau sudah dilakukan, selalu dilakukan, silakan. Orang tua memberi pujian ketika anak berhasil ya bangun pagi, oke. Baru next lagi Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan terkait dengan hal yang lain ya. Misalnya kebiasaan beribadah dilakukan orang tua sudah diberi contohkan, oke. Mengajak anak terlibat kegiatan ibadah di masjid ya atau gereja atau yang lain ya. Menyediakan media untuk memperkokoh pemahaman anak seperti video, buku, artikel yang menggugah cerita. Oke, Bapak Ibu pilih ya. Memberikan pujian, apresiasi setiap kali anak melaksanakan ibadah. Oke. Lanjut lagi. Kemudian orang tua menjadi teladan baik dalam berolahraga, ya, terdorong untuk mengikuti dan memahami bahwa olahraga bagian penting. Oke, membuat kesepakatan dengan anak tentang jadwal aktivitas fisik, ya, longgarnya seperti apa, ya. Kemudian orang tua memfasilitasi anak mencoba berbagai jenis olahraga, ya, mungkin kita bisa belikan ya sepeda, sepatu roda, raket atau meja tenis ya, sesuai dengan kondisi di rumah yang disukai anak. Memfasilitasi anak bergabung dalam suatu klub-klub olahraga, ini positif sekali ya. Memberi pujian pada anak yang berprestasi di dalam olahraganya untuk memotivasi juga perlu dilakukan. Kemudian menerapkan kebiasaan makan sehat dan bergizi, ya, orang tua menjadi teladan dalam kebiasaan makan sehat, ya, jangan sering-sering diajak ke KFC atau go apa tadi yang apa kacauan gitu ya, mungkin sesekali ya tambah pingin enggak apa-apa ya. Orang tua mendiskusikan dengan anak memilih menu yang mereka sukai seperti apa ya. Kemudian orang tua menyediakan pilihan makanan yang sehat dan bervariasi sesuai dengan standar nutrisi dan gizi, dan anak-anak tidak merasa bosan memakannya. Memberikan pilihan makanan yang dapat dipilih sendiri, ya, tetapi dengan rambu-rambu harus bergizi. Ya. Kalau memilih bebas, ini anak-anak sukanya yang instan-instan tadi, mie, ya, macam-macam gitu ya. Orang tua memastikan makan minum air putih yang cukup, ya, minuman-minuman seperti yang manis-manis itu, yang botol-botol itu tidak baik untuk kesehatan ginjal maupun gula darah mereka, itu dikurangi ya. Ya, Bapak Ibu memastikan mereka minum air putih, apalagi air putih hangat setelah bangun tidur, ini menyehatkan. Memberikan pujian kepada anak yang sudah melakukan kegiatan makan sehat yang bagus. Oh, top ini makan hari ini sudah habis semua, nggak ada nyisa, seperti itu ya. Gemar belajar, orang tua menjadi teladan, misalnya ya suka baca-baca koran, buku ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Orang tua mempelajari minat dan gaya belajar anak. Anak ini lebih suka apa nih, baca kah, nonton kah, atau denger. Kita bisa belikan alat-alatnya ya untuk mereka bisa lebih memantapkan pelajarannya di sekolah. Orang tua berdiskusi menetapkan target belajar ya. Target belajarnya harus realistis Bapak Ibu. Ya, tidak kalau misalnya harus juara satu, harus juara ini, ya kita sesuaikan dengan kesepakatan anak. Mau 10 besar, mau 5 besar, jika tercapai ada apresiasi misalnya kan. Nah, jalan-jalan kemana misalnya kan. Ya, kalau misalnya anak kita masih tengah-tengah, ya jangan buat target juara satu dulu, mungkin 10 besar dulu, ya, atau mungkin 5 besar atau yang lain. Orang tua menunjukkan ketertarikan terhadap pelajaran yang dipelajari anak ya. Mungkin pelajaran apa yang disukai hari ini, belajar apa dan seterusnya. Itu dengan menanyakan hari ini pelajaran apa. Orang tua membuat kesepakatan dengan anak tentang penggunaan gawai dan media sosial. Waktu-waktu tertentu, jam sekian boleh, jam sekian harus ditinggalkan dulu. Ini membuat kesepakatan ya. Sekali lagi ini adalah sebuah kesepakatan Bapak Ibu ya, jangan berupa larangan yang memaksa. Dan ini pelan-pelan, insya Allah nanti lambat laun menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Orang tua memfasilitasi belajar anak menggunakan teknologi, ya mungkin nanti diberikan video-video pembelajaran, permainan edukatif, bahan bacaan yang lain ya jika diperlukan oleh siswa. Menyediakan ruang fasilitas belajar ya, tempat belajar yang kondusif, mungkin meja belajar khusus ya,
dengan lampunya, ada kursi yang sesuai ya. Jangan sampai anak belajar sambil baringan, kurang bagus Bapak Ibu ya. Memberikan pujian jika anak berprestasi. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan bangun pagi, orang tua memberi contoh peduli pada masyarakat dan dapat ditiru ya, memberikan contoh berinteraksi tetangga, membantu kegiatan sosial dan lain-lain. Ini itu yang bermasyarakat. Mengajak anak ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat di luar rumah ya. Oke. Memotivasi anaknya untuk bergabung dengan organisasi, misalnya ada Karang Taruna atau apa di kampungnya ya, remaja masjid. Orang tua memberikan anak tugas yang melibatkan tanggung jawab, dan orang tua mengajak anak serta dalam kegiatan amal jika itu ada ya, ke panti asuhan atau yang lain. Mengajak anak berkunjung ke ruang publik ya, ke taman kota atau yang lain ya. Mengajak anak berkunjung ke panti asuhan, menengok orang sakit dan lain-lain sebagai bentuk rasa empati ya. Kemudian terlibat acara seni, pentas seni siswa untuk memberikan motivasi dan memberikan apresiasi jika itu diperlukan ya. Itu kebiasaan yang terakhir adalah tidur cepat. Apa yang bisa dilakukan orang tua menjadi teladan, memberi contoh, bisa tidur cepat ya. Bersepakat dengan anak mengenai tidur jamnya, ayo minggu ini mau jam berapa ini gitu kan, mau jam 10 atau jam 11 dulu ya setelah bertahap menurun ya, jam 11 dulu bisa, kemudian jam 10 bisa lebih cepat lebih baik Bapak Ibu ya. Dapat kesepakatan, orang tua mendukung kegiatan perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan di sekolah dalam rangka membiasakan tidur cepat. Nah, kadang tidur cepat ini agak susah dilakukan, mungkin dengan strategi perkemahan Sabtu Minggu di sekolah dengan anak-anak barengan, mereka tidur di dalam satu ruangan yang sama di kelas, kemudian diawasi oleh gurunya, tidur bareng jam 10 jret, sudah nggak ada yang ngobrol atau mainan yang lain ya. Ini bisa memungkinkan untuk dilakukan dengan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Orang tua mendukung, tekan selalu. Mengingatkan atau membimbing agar anak melakukan aktivitas menyenangkan ya, seperti membaca buku, mendengarkan ceramah ya, dan tidak memberikan minum kopi kafein yang kadang kalau kita minum kopi itu susah tidur Bapak Ibu ya. Kemudian membantu memberi makanan dan minuman yang tidak mengandung kafein tadi ya. Oke, memotivasi anak untuk melakukan kegiatan fisik, olahraga sehingga capek. Kalau kita capek itu biasanya cepat tidur Bapak Ibu. Dengan olahraga tadi capek. Kemudian memastikan apakah aktivitas anak terlalu berlebihan karena memiliki jadwal yang padat. Ikut les ini, ikut eskul ya. Ini juga harus menjadi perhatian. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik submit. Kemudian Bapak Ibu lihat view skornya nanti, apakah nanti Bapak Ibu sebagai refleksi diri, oh ternyata baru 70% saya melakukan kebiasaan baik ini gitu kan. Oh ternyata baru 90%, oh ternyata baru 60% ya, sesuai dengan kondisinya. Kalau sudah 100% alhamdulillah nih Bapak Ibu ya, ini perlu dipertahankan dan bisa menjadi praktek baik bagi orang tua yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, presentasi sosialisasi saya pada kegiatan hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Apakah ada tanya jawab atau bagaimana, mengingat waktu juga sudah jam 12, sudah ada terdengar sholawat di masjid kita. Monggo Bu Eni. Baik, terima kasih Pak Yahya atas pemaparan materinya. Saya buka untuk 3 pertanyaan ya Pak. Karena mengingat juga waktu kita sudah mendekati azan zuhur ini, karena saking asiknya kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mikrofonnya, kemudian boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan untuk bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa menyebutkan wali dari siapa, kemudian kelas berapa. Silakan Bapak dan Ibu, saya mengundang untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendengar di media sosial, bahkan juga di televisi, bagaimana pemerintah yang baru ini juga sedang gencarnya mempromosikan gerakan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk cakupan materi hari ini, dipersilahkan. Ada Pak? Dari saya Bu.
ada Pak Rahman Hamid yang lebih dulu mengangkat tangan. Nanti setelah itu Pak Hendro ya. Oke. Silakan Pak Rahman. Izin. Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Halo. Moga, Pak. Ya, moga Pak. Waalaikumsalam. Ya, moga. Ya. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak diberi kesempatan. Ini saya wali murid dari Aisyah Ramadhani kelas 10 2 ULP. Ya. Saya sangat setuju ini dengan tujuh ini, bangun pagi, beribadah dan yang lainnya. Mudah-mudahan bersama-sama bisa kita terapkan. Adapun sedikit masukan saran saya Pak, mungkin yang bagi yang beragama Islam, untuk tempat ibadah yang di masjid, di sekolah mungkin bisa dimaksimalkan, apalagi anak ini kan pulang sampai sore, mungkin bisa difokuskan ibadahnya. Bagi yang muslim bisa diberi kesempatan ibadah zuhur dan asar, mungkin hanya sebagian, mungkin bisa diatur agar perihal ibadah ini sangat diperhatikan Pak dalam ibadah sholat 5 waktu. Mungkin itu aja Pak dari saya perihal dengan ibadah agar betul-betul diperhatikan, karena anak kita ini kan pulang sampai sore, karena mereka kan di sekolah kan zuhur sampai asar kan ada waktunya, bisa diatur, bisa difungsikan maksimal. Ya, baik. Dari saya, Pak. Masukan ini Bu Eni ya, masukan buka pertanyaan. Terima kasih Pak, masukannya akan nanti kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih Pak Rahman masukannya. Berikutnya ke Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Hanif, kelas 10 AKL 3. Saya tadi sudah mencoba masuk ke lembar refleksi orang tua Pak, yang Bapak sampaikan terakhir tadi. Tapi di situ dia minta login via Google, itu apakah harus kita registrasi dulu? Enggak usah registrasi, tapi login ke Google sebenarnya. Ya. Pakai akun apa Pak? Akun Google biasa, akun Google. Akun orang tua juga boleh. Ya. Akun Google biasa, memang harus mengisi pakai Google. Di formnya itu. Oke. Artinya kita harus login dulu via akun Google kita Pak ya, baru bisa betul, masuk ya, ke betul. form tersebut. Betul ya. Betul. Oke, itu aja Pak. Mungkin pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendro. Kita harus login dulu ya Pak ya, menggunakan email agar bisa masuk dan menjawab pertanyaan di Google Form. Silakan, ada Mama Eka ini ya. Silakan, sudah mengangkat tangan. Silakan untuk bertanya. Terima kasih. Saya Eka, ibu dari Huriah Zahra, kelas AKL 1. Sekedar saran aja Bu, untuk makan ya, kalau di SD itu ada program 1 bulan sekali Bu. Jadi anak-anak tuh bawa bekal yang isinya tuh ada hijau-hijauan. Kemudian itu kan ada hubungan dengan yang Bapak sampaikan tadi, kenapa anak-anak ini tidak diajarkan untuk memanfaatkan lingkungan, yaitu dengan menanam sayur sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan juga support terhadap program makan makanan sehat, sekaligus stres lirisnya anak-anak gitu. Kita mungkin bisa menanam sayur seperti seledri atau selada atau sawi yang gampang-gampang sebagai metode untuk pembelajaran bertanggung jawab dan mendukung program makanan sehat dan juga sekaligus untuk stres liris. Kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena tadi sesuai dengan pemaparan Bapak yang mengenai bintang-bintang Korea yang bunuh diri. Jadi saya pribadi sebagai ibu harus memasukkan kelas anak saya ke kelas namanya self, itu stress release, karena ada pengaruh dari temannya yang ingin bunuh diri. Jadi
saya baru-baru ini ada memasukkan anak saya ke kelas itu karena saya punya ketakutan teman anak saya yang bermasalah, tetapi anak saya yang akhirnya terikut karena terus-menerus ada ungkapan dia mau bunuh diri. Yang saya takutkan adalah itu terbawa ke alam bawah sadar anak saya gitu. Jadi seperti itu aja sih Ibu saran saya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Eka. Meskipun tadi suaranya agak ini ya, kena angin dia, suaranya kena angin Ibu ya. Mungkin Sambil jalan kayak ini. angin mungkin ya. Iya, timbul tenggelam jujur suaranya di saya juga. Tapi saya bisa menangkap beberapa poin yang Ibu sampaikan tadi Pak berkaitan dengan kenapa sekolah tidak mengadakan 1 bulan sekali. Misalnya ini Pak program yang biasa kita gandeng bersama dengan puskesmas sendiri Pak, yaitu isi piringku yang biasa kita adakan di lapangan, tapi memang tidak setiap bulan karena itu biasa bergandeng dengan puskesmas pasar sendiri ya Pak ya. Betul. Iya. Betul. Termasuk kalau tadi menanam sayur hidroponik ini di SMA sudah dilakukan di Kaltim itu ada beberapa kemarin sudah posting sayur, posting ini gitu ya. Untuk di SMK 1 mungkin kita agak kekurangan lahannya untuk hidroponik gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa dicoba di tempat yang lain ya untuk menanam hidroponik sehingga bisa dipanen siswa tadi yang sesuai dengan anjuran tadi ya. Ya, sistem tempel aja kan bisa Pak, memampatkan Betul, pagar atau sekeliling halaman kan juga lumayan luas ya SMK 1 ya. Betul. Ya. Ya, ide yang bagus itu, Bu. Mudah nanti bisa kita tindak lanjutin segera. Mengoptimalkan lahan dengan tanaman sayur hidroponik tadi. Sesuai dengan saran Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah langsung ditanggapi oleh Pak Yahya selaku pemateri. Mungkin ada satu ini Ibu Mika ya yang ingin bertanya. Boleh sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Pak, saya dari orang tua Mika Ramadania dari kelas 10 pemasaran 3. Kita ini kan dari tadi dari awal Zoom ini kan dari jam 10 Pak sampai sekarang kita ini belum selesai. Dan apakah kan seluruh siswa ini kita bergabung Pak ya dari kelas 10. Tapi sebagian aja ini ada yang hadir dan tidak hadir. Itu bagaimana ini Pak? Sedangkan kita ini maksudnya gini, kita mau tahu situasi kita mengadakan Zoom ini kan seperti apa, tentang kondisi anak kita dari sekolah. Dan terus yang tidak hadir ini gimana Pak? Baik, terima kasih Bu. Ini kebetulan Zoom-nya kita rekam, jadi nanti insya Allah nanti kita upload rekamannya ke YouTube, kemudian nanti di-share ke grup paguyuban. Ya, rekaman dari kegiatan ini. Juga materi PPT dan lembar refleksi, tadi mungkin yang tidak sempat mengikuti, insya Allah nanti kita minta bantuan teman-teman paguyuban, teman-teman wali kelas untuk nge-share ke orang tua. Jadi bisa rekaman maupun tadi materi PPT maupun lembar refleksinya Bu. Oh ya Pak, makasih Pak. Dan satu saya sih gini Kak, dalam kondisi setelah saya lihat di SMK, karena kan kebanyakan anak para wanita kebanyakan bermake up gitu kan Pak. Kita ini kan situasinya buat sekolah, buat belajar Pak, bukan buat ngehias diri itu nah Pak. Saya meyakinkan aja kok seperti ini anak-anak kondisi belajar dalam di kondisi make up gitu nah Pak. Baik, terima kasih Bu untuk tanggapannya yang itu. Siswa yang bermake up nih Pak Yahya ya. Kita beberapa kali sebenarnya sudah melakukan razia ya Pak ya bersama dengan tim kedisiplinan Bu. Kami juga punya tim kedisiplinan. Ya Pak Yahya boleh menanggapi silakan Pak Yahya. Ya, saya rasa ini masukan yang bagus juga Bu ya. Jadi mungkin kita keterbatasan waktu dan tenaga sehingga mungkin tidak bisa memantau secara 100%, tapi upaya itu sudah kita lakukan dengan adanya tim disiplin. Ya, nanti akan lebih kita intensifkan untuk melihat gejala-gejala seperti itu. Makasih masukannya Bu. Iya, terima kasih Bu Mika. Kita ini mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kami itu sering di tim kedisiplinan itu juga merazia, bahkan kadang sampai 1 plastik yang kuning besar tuh Bu, alat make up.
ya dari siswa. Dan kita selalu ingatkan bahwa ada yang boleh dan tidak boleh dibawa ke sekolah begitu ya. Tapi ya namanya mungkin siswa ini ingin kelihatan terus begitu, sehingga mungkin ya mungkin masih membawa lagi gitu. Nah, ini juga mungkin Pak Yahya, kita juga minta orang tua juga ya untuk berperan di sini untuk mengingatkan terus kepada anak-anak di rumah bahwa tujuan ke sekolah itu apa. Seperti tadi yang Bapak sampaikan di awal, tujuannya apa begitu, ada tujuannya begitu ya. Sehingga sekolah kalaupun membawa perlengkapan untuk kebutuhan diri itu secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Karena memang Bu, saya juga mengajar di setiap kelas, ada bahkan siswa yang memakai maskara saat saya sedang masuk gitu, ada Bu ya. Tapi itu selalu diingatkan. Baik Bapak dan Ibu, sudah ada 4 tadi masukan dan juga pertanyaan yang disampaikan. Mungkin ada closing statement dari Pak Yahya sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Jadi Bapak Ibu, gerakan ini adalah gerakan inovatif dari Menteri kita yang baru, Bapak Muti. Gerakan ini bertujuan menjadikan anak-anak kita lebih berkarakter menuju ke arah Indonesia Emas, dan perlu dukungan berbagai pihak, baik sekolah, guru maupun Bapak Ibu sebagai orang tua di sini. Mari kita mulai gerakan ini dengan pelan-pelan ya, tidak harus drastis ya, tetapi tujuan pastinya nanti kita akan ke sana, yaitu menyongsong Indonesia Emas. Itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya atas materi yang disampaikan. Demikian rangkaian acara sosialisasi peran orang tua dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tahun ajaran 2004-2005 di lingkungan SMK Negeri 1 Samarinda. Bapak dan Ibu, semoga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan kolaborasi dan dukungan dari sekolah dan juga orang tua murid. Saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu. Moderator, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I'm